Nih, Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Mbak Yuni lagi repot nggak? Enggak, silakan, ada apa ya Mbak? Mbak, aku mau share aja. Oke. Apa kan akhir-akhir ini kan kebanyakan mbak-mbaknya TKW itu apa? eh apa sih terpesona dengan media sosial cowok-cowok cakep gitu loh. Iya iya, gimana menurut pendapat Terus sampean? ending-endingnya itu kena tipu gitu. Betul, gimana? Gini Mbak, apa namanya, dari pengalaman saya yang dulu ya udah lama banget, udah bertahun-tahun. Saya kasih tahu caranya gimana biar nggak kejebak. Misalnya Gimana? kayak dari dari Instagram, Facebook gitu kan. Biasanya itu kalau di Instagram dicek dulu foto-fotonya. Oke. Fotonya itu sampai di scroll sampai bawah itu dilihat date-nya, uploadnya, tanggalnya, tahunnya itu. Oke. Biasanya kalau kalau jeda satu hari, umpamanya tanggal 5 update gitu ya. Besoknya update, terus tanggal 7 update. Kadang itu tanggal 5 itu sampai post itu sampai berapa hari gitu sama gitu. Jadi apa namanya, tahunnya pun sama. Karena 5 Mei semua satu hari itu Oke, bisa terus? terus apa namanya, kayak biasanya pengikutnya kan banyak kan, Oke. tapi fotonya tuh rata-rata itu sama gitu loh, maksudnya hari-hari postnya gitu itu kebanyakan fake Mbak Yuni. Oke. Ya terus dengan apa namanya, pakai kayak apa namanya, kayak nge-add teman kita gitu kan. Terus habis itu teman kita yang kayak pengikutnya banyak, kadang itu kayak temanku kan punya Instagram itu pengikutnya hampir 200k kan. Itu tiba-tiba itu hilang, terus ganti namanya. Temanku itu jadi namanya kayak seseorang artis Korea gitu Mbak. Oke. Uh-uh. Terus cowok itu pernah nge-add dia gitu loh, pernah chattingan gitu loh. Terus? Ya, akhirnya terus dia kan pernah chattingan sama cowok itu, make profil aktor Korea Selatan gitu kan. Terus ujung-ujungnya itu dimintain duit juga gitu. Wow. Terus nggak dikasih duit, tapi IG-nya itu tiba-tiba hilang lenyap, terus kayak dipakai lagi buat kayak di hack, terus habis itu dipakai orang gitu loh Mbak ini. Oh, berarti disabotase gitu maksudnya? Iya, disabotase. Jadi buat mbak-mbaknya, kalau mbak-mbaknya ada cowok apa namanya nge-add gitu kan, dilihat dulu, jangan langsung dikonfirm, dilihat fotonya. Kalau mbak-mbaknya dia uploadnya itu harinya tuh sama, tapi apa namanya, gimana ya, kayak tanggalnya itu sama gitu, tapi beda-beda gambar gitu loh Mbak Yuni. Ngerti nggak maksudnya? Di hari yang sama beda profil yang keluar seperti itu. Iya, jadi dia ngepost, terus harinya itu sama tapi gambarnya beda-beda, bisa di rumah makan, bisa kayak show up kayak apa namanya, mobil-mobil mewah. Jadi ini tuh semuanya itu sebenarnya ada mafianya gitu loh. Karena saya sendiri pernah pengalaman kenal, saya nyoba ya, saya orangnya kan nggak apa sih, kalau nggak nyoba sendiri nggak percaya gitu kan. Oke. Jadi Itu cowok lebih baik mencoba gitu. katanya, ya jadi itu cowok nge-add saya, terus habis itu nginbox halo lah segala macem. Terus tak liatin kan, saya tanya di mana asalnya. Pertama tuh dia bilang dari Singapura lah gitu. Terus di mana, Singapurnya mana, di Bedok katanya, bilang gitu kan. Oh, dekatnya sini aku bilang gitu kan. Terus habis itu, tapi aslimu mana? Oh, tapi aku sekarang lagi di California, dia bilang gitu kan. Oke. Terus habis itu dia ngasih apa namanya, kayak foto video, dia tuh kayak desainer terkenal gitu kan, dikirimin videonya dia, dikirimin apa. Terus tiba-tiba ujung-ujungnya tuh kayak mau kirim apa, kayak Rolex lah, iPhone lah, kayak gitu. Nah, terus aku tak pancing lagi, dia mau kirim barang, tiba-tiba kenapa kamu kirim barang, orang kita baru kenal
berapa hari, aku bilang gitu, nggak ada seminggu. Ya karena aku suka sama kamu, katanya gitu. Dalam hati gombal banget ini. Oke, belum tahu ini bicara sama siapa. Dalam Mafianya hati ini. Mbak Yuni, dalam hati. Mafianya ini ya, terus? Iya, terus habis itu Mbak Yun, dia kan ini kan, aku ngetes lagi kan. Ya udah kirimin ke ini pakai nama ini gitu kan, tak kasih alamat gitu. Terus itu selang berapa hari gitu Mbak Yun minta uang kayak sebagai pengganti barang itu kan, sebesar 10.000 berapa gitu loh. Terus kan aku nggak minta, kan kamu sendiri yang maksa, aku bilang gitu kan. Terus habis itu pengirimnya yang lebih lucunya lagi, barangnya tuh katanya udah nyampe di Hong Kong, dan dari Hong Kong tuh pakai nomor Hong Kong juga Mbak Yun, yang menerima jasa pengiriman itu loh. Oh, oke. Jadi Nomor ada sindikatnya gitu ya? Iya, jadi nomor Hong Kong, terus disuruh transfer ke rekening Hong Kong juga di Hang Seng Bank gitu Mbak Yun. Terus namanya itu kayak bukan nama orang Korea. Terus aku kan punya teman orang ya polisi gitu kan. Tak suruh mintain tolong, tak suruh aku lo dapat ini gitu. Itu ternyata nggak ada Mbak Yuni. Itunya nggak ada namanya orang itu. Berarti intinya pembohong loh. Pembohong. Terus nomor yang dia telepon pakai aku itu kan, dia nomornya nomor USA. Itu pun dicek itu ternyata di Cina loh Mbak Yun. Oh. Itunya Cina. Orangnya itu. Terus aku kan mau minta video call kan. Coba deh, kita kan cuma chat-chatan, telepon biasa. Aku pengen banget dari video call gitu. Alasannya apa coba? Alasannya, aduh kameraku nggak bisa di on, katanya gitu. Masa HP-nya iPhone nggak bisa, kameranya nggak bisa di on gitu. Terus dia marah kan. Terus? Dia marah Mbak Yun, nggak bisa ini, aku nggak ngasih duit kan, karena kan aku tes terus kan, aku buat mainin terus gitu, puter-puter. Ini gimana? Terus yang pengiriman jasanya itu bolak-balik telepon Mbak Yun. Karena apa? Karena kan nggak tak ladenin, cuma tak bohongin. Mana itunya, mana rekeningnya, aku gitu. Terus 2 rekening Mbak Yun, yang satu kan nggak tak ituin kan. Terus dia ngasih lagi yang satu lagi, bank bank Cina itu apa? BOC. Iya, BOC. Terus habis itu dianya marah kan. Terus yang satunya yang ngirimin, kamu kok belum ngirim ke itu, ngasih uang pengganti ke pengirim jasanya. Orang aku nggak minta, kamu sendiri yang ngirim, aku bilang. Mampus dia. akhirnya lama-lama dia itu stop sendiri dia. Berarti dia tahu dong. Berarti dia tahu kalau dipermainkan. Katanya aku tuh terlalu pintar untuk dibohongi indiannya, karena kan ini sebenarnya story-nya agak lama gitu loh. Karena apa? IG-nya dia itu ada aku lihat kan pertemanannya, ada satu anak mbak Indo juga kan, tak tanyain gitu, sama gitu loh, tak suruh ngeblok gitu kan. Tapi dia udah ngirim uang kalau nggak salah 8 ribuan deh kalau nggak salah. Wah. Ya Mbak Yun, 8 ribuan. Terus aku bilang, ya ampun Mbak, kalau bisa itu, kalau mau pertemanan jangan dilihat itu orang kaya Pak. Lihat betul, dulu itunya. Aku bilang gitu. Betul. Karena mereka itu mafia Mbak Yun. Jadi kalau yang cowok itu dia show up-nya tuh yang wow gitu, yang mobil-mobil wah, rumah wah, yang sporty, pokoknya yang ngejreng, terus baju yang branded gitulah. Oke. Kayak pilot, kayak kayak orang kaya banget gitu ya. Iya, jadi dia show up kalau ini loh, aku orang berduit gitu. Terus kayak pengusaha, rata-rata nih ya, kayak pilot, terus kayak pengusaha, terus kayak kalau pilot itu banyak banget Terus kayak
kerja di kayak bank Amerika kayak gitu. Terus engineering kayak gitu. Jadi kalau perempuan nih, kalau yang perempuan dia fotonya yang profilnya yang seksi-seksi, terus apa namanya, pokoknya yang show up-nya yang elegan gitu loh Mbak Yun. Jadi mereka tuh emang mafia, udah ada komplotannya gitu. Jadi terorganisasi gitu ya Mbak ya? Iya terorganisasi. Nah makanya itu apa namanya, saya tuh pengen kemarin tuh pengen ketemu Mbak Yuni, tapi saya lagi sibuk banget, jarang libur juga. Terus telepon, tiap kali telepon Mbak Yuni itu susah banget. Alhamdulillah ini tadi diangkat. Syukur alhamdulillah. Jadi saya minta maaf karena seneng banget aku bisa ngobrol. Cuman ini ngasih informasi, kasihan mbak-mbaknya yang gimana ya, udah kerja susah payah, maksudnya di rantau, jauh dari keluarga. Kalau bisa tuh kebanyakan anak yang baru-baru Mbak Yun, yang biasanya kena apa namanya, ibaratnya istilahnya kena pelet ya. Betul. Sebenarnya bukan anak baru aja sih Mbak, anak lama-lama juga kena, banyak yang kena juga karena kurang waspada atau karena mereka merana. Jadi itu adalah satu pertanyaan yang dimana kita tidak tahu. Mungkin pikiran mereka dan hati mereka itu kosong. Jadi mudah sekali orang masuk ke dalamnya. Mungkin mereka tuh kayak lonely gitu lah Mbak. Betul. Mereka tuh kayak lonely, kayak kadang dilihat dari kebanyakan perempuan ini kan ngelihat postingannya keren-keren nih gitu kan, apalagi profilnya keren, ganteng, cakep gitu kan. Betul. Kan itu udah maksudnya udah apa ya, manusiawi ya. Betul. langsung terpikat gitu kan. Betul. Tapi harus bijak lagi, ibaratnya gini loh, jangan jangan greedy. Apa sih bahasa Indonesianya? Jangan greedy itu. Ya jangan lihat sesuatu itu langsung wah ini orang kaya nih. Jangan kayak gitu, dilihat dulu tuh postingannya itu kayak gitu kan. Terus apalagi kalau nggak kenal ngapain gitu loh. Maksudnya tuh baru disapa hai gini udah kepincut. Itu yang seseorang pakai logika Mbak. Tapi kan Agnes Monica pernah nyanyi cinta itu tidak ada logika. Jadi iya jadi ngomongin Agnes ini. Iya kan, kalau orang yang punya logika dia akan berpikir jauh, dia akan berpikir lebih leluasa, mereka akan berpikir sebab akibat. Tapi masalahnya para penipu ini memang tahu targetnya bahwa kita itu tidak ada logika. Jadi kita itu bisa cari uang tapi tidak bisa ada rasa empati pada diri sendiri. Kita itu lebih suka membahagiakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Ayo, saya tanya sama Samen. Orang yang paling Samen sayangi, 3 orang aja sebutin. Yang apa Mbak Bayu? Orang yang paling Samen sayangi di dunia ini, 3 saja sebutin, cuma 3. Ibu, bapak, sama adik-adik lah. Sebentar, bapak, ibu, sama adik. Benar nggak? Iya. Ini orang yang paling Samen sayangi. Iya. Benar. Cuman bapak. Iya benar, ibu, bapak, adik. Aku kerja di Hong Kong cuman my priority is cuman bapak, ibu, sama adik. Cuman ibu aku kan baru meninggal kan, jadinya kayak separuh nyawa aku tuh kayak hilang gitu loh, kayak gimana ya? Gimana sih Mbak Yun, kalau habis setiap kita kerjakan kayak blessing dari seorang ibu itu kan sangat penting banget kan. Jadi udah nggak mikirin yang lain-lain. Aku udah berapa lama ya di sini? Udah 14 tahun. Jadi Samen belum menikah? Belum, karena kan my priority itu kayak family, kayak ibu. Karena kan dulu adik aku tuh sakit apa namanya, kayak pembuluh darah otaknya kan pecah gitu kan. Jadi selama pengobatan itu Mbak Yun 9 tahun lebih lah, itu nggak ada stopnya Mbak Yun. Jadi kerja itu kayak buat adik, buat apa ya, biar nyawanya tuh ketolong lah. Terus alhamdulillahnya tuh adik aku udah sembuh, ibu aku kena stroke. Jadi kayak terus gitu. Jujur ya Mbak ya, saya potong sebentar.
Iya. Saya tidak puas dengan jawabannya Samen. Saya sebutkan saya meminta Samen sebutkan 3 orang yang paling kamu sayangi dan tidak ada satupun itu kamu sendiri. Karena itu. Ya itu, Karena itu Bapak, kamu Ibu, juga sama adik. tidak. 3 orang yang kamu sayangi itu harusnya dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu siapapun itu terserah. Kenapa? Saat kamu mengatakan bahwa mereka yang kamu sayangin, saat mereka hilang darimu, maka separuh nyawamu hilang. Kenapa? Kan kamu bilang tadi, separuh nyawamu hilang. Iya. Karena kamu tidak menyayangi dirimu sendiri. Sampai kamu rela benar. tidak menikah. Oke, demi keluarga, aku tahu. Tapi saat semua diam, saat semua lelah, kamu sendiri. Sadar tidak? Itu kamu sendiri. Iya, benar. Jadi- Yang baru-baru ini aku sudah baru sadar sih, kayak aku tuh kayak mengignore diri aku sendiri gitu loh. Betul, karena itu kan saya tadi bilang siapa di dunia ini yang paling kamu sayang 3 orang, yang kamu cintai, yang kamu banggakan harusnya dirimu sendiri. Jadi Iya, tadinya ya ibu, bapak, adikku. Sekarang itu setelah ibuku meninggal tuh kayak gimana ya, kayak aduh, banyak sih temanku yang paling deket gitu kan, kayak kenapa kamu nggak sayangi dirimu sendiri kayak gitu. Dan ada rencana pingin nikah nggak? Ya pengen lah Mbak Yun, siapa sih yang nggak pengen nikah? Aduh. Udah umur seberapa sama? Udah 37, 38. Masih muda, itu masih gatel-gatelnya itu. Aduh Mbak Yun ini Loh, masa gini loh Mbak, tak kasih tahu ya. Seorang wanita kalau masih umur 17 tahun sampai 25 tahun ditolak laki-laki, mereka akan bilang, cari yang lain, bener nggak? Kalau umur 25 ke umur 35 itu kalau diputus jangan dong, jangan, kan gitu toh, jangan putus deh. Iya. Tetapi pikir-pikir, oh ya udah putus aja, cari yang lain. Tapi sudah beda sama umur yang 17 tahun. Kalau 17 tahun ditinggal pergi nggak apa-apa. Tapi kalau umur 25 ditinggal pergi masih mikir. Tapi kalau sudah umur 35 tahun ke atas ditinggal pergi, rambut ini jegrak Mbak, nesu ngamuk kayak jaran. Percaya apa ora? kayak kesetrum beneran. Kayak kesetrum, rambut ini kayak kesetrum. Jadi kalau umur 17 tahun diputus pacar, nggak apa-apa, cari yang lain. 25 diputus. Pinter, selera humornya tinggi banget. Loh, kan nyata toh Mbak, perempuan itu akan turun harganya kalau semakin tua. Bener nggak? Iya, bener. Iya, umur 17 tahun diputus, cari yang lain. Umur 25. Tapi kan kalau perempuan itu, maaf ya Mbak Yun, potong dikit. Tapi kan kalau seorang perempuan tuh kalau udah ibarat 30 ke atas lah, itu kan lagi mateng-matengnya menuju kayak cara berpikirnya lebih bijaksana kayak gitu. Bukan Mbak, karena perempuan dengan umur seperti itu sudah tidak selaku umur 17 dan 25. Bukan karena matengnya kan dipaksa. Lek seandainya bisa milih kan bisa milih. Apalagi ditambahin karbit. Bukan, bercanda. Dimana umur 35 itu kayak nggak ada pilihan gitu loh Mbak. Jangan sampai ditinggal laki-laki. Ditinggal laki-laki itu rambut itu rasanya kayak kesetrum, jengat kabeh. Dan saya selalu bilang, laki-laki dan perempuan itu berbanding terbalik. Kalau perempuan masih muda itu kayak harganya mahal sekali. Bukan masalah harga dibeli ya. Maksudnya harga saat dicintai itu loh. Kalau masih muda cari pengganti. Tapi semakin tua kan wanita harus gak mikir wong lanang kan, bener ya? Dan ini yang pertama. Mbak Yun, bener. Yang kedua, laki-laki masih muda itu siapa aja mau. Tapi semakin tua itu malah cerewet, milih-milih, tapuk cangkeme. Paham nggak maksudku? Semakin tua kan, semakin tua kan mereka mulai lihat yang muda-muda kan malah ganjen loh kalau laki-laki. Kalau perempuan kan enggak. Tapi apa yang saya katakan ini tidak semuanya benar. Engko marana saya ngomong Mbak Yuni ini menurunkan harkat dan martabat wanita. Enggak ya, saya ini bercanda saja. Bukan saya ingin menghina, tapi kan kenyataannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau apa yang terjadi sama aku tuh lucu deh Mbak Yun, apa dulu itu kayak apa ya, oke lah kalau nge-break udah break gitu, umurku semakin kesini semakin tambah kok kayak mantan gitu, malah pengen balikan ya. Ya iyalah kan, semakin tua semakin santannya oke. Kenapa? Santannya kan semakin oke. Seandainya kelapa kan semakin tua semakin santannya banyak.
gitu ya. Iya, kan aku bilang semakin hari semakin gatel sama. Aduh ya ampun, doanya minta doanya deh Mbak Yun biar cepet-cepet dibawa ke pelaminan. Saya nggak mendoakan sampean cepet gatel ya, saya mendoakan sampean cepet nikah. Ya doanya itu sekali minta doanya sama Mbak Yun biar cepet-cepet Dapat jodoh. yang terbaik terbaik Jenengan orang mana? Sampean sesuai orang mana? doaku kepada Yang Maha Esa. Sampean orang mana? Orang Malang Mbak Yun. Orang Malang tapi bahasamu kayak luar Jawa saja. Banyak yang bilang gitu. Orang Malang itu orang hebat-hebat, orang kuat-kuat itu. Soalnya dulu kelamaan di Jakarta Mbak Yun, jadi ngomongnya tuh kadang gampang terpengaruh kayak orang-orang temenan orang Jawa Tengah ntar ikut kepengaruh Jawa Tengah ntar. Saya ini sebentar, sampean tak ramal ya. Sekarang sampean tak ramal. Oh iya, kayaknya sampean ikut badai berlalu ini. Ya janganlah Mbak. Kan bagus loh, badai sudah berlalu, kan sekarang tinggal pelangi yang turun. Iya, tinggal pelangi. Ampun, aku tuh seneng banget loh ngobrol sama Mbak Yuni. Tapi Mbak Yuni kata itu ya nggak di kantor lagi ya. Enggak lagi bertapa Mbak, memperdalam ilmu dunia persilatan. Tapi balik lagi kan. Doa kalian aja. Kalau lebih dari 75% berdoa saya kerja di agent ya saya kerja di agent. Saya selalu mendoakan. Saya tuh sering lihat konten itu kayaknya tiap hari untuk menghilangkan kegalauan dan lihat kontennya Mbak Yuni. Kadang lihat kontennya yang anak-anak yang jatuh cinta salah orang gitu, aku pengen ya ampun. Kok bisa gitu loh, orang nggak pernah ketemu kok bisa jatuh cinta gitu loh. Bukan mereka Mbak, saya dulu pernah, jadi saya tidak komen itu. Jadi saya pernah jatuh cinta. Iya. Jatuh cinta sama garangan, jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya pernah, jadi pedih aku gitu loh demo. Tapi konten-konten yang Mbak Yun itu menginspirasi, maksudnya tuh sangat membantu para teman-teman BMI lah, maksudnya dengan keluh kesah mereka, terus banyak sekali kejadian-kejadian yang tanpa kita ketahui, tanpa orang tahu, kadang mereka cuma di-keep sendiri sampai nggak kuat bunuh diri kayak gitu, banyak banget tuh. Jadi mereka tuh perlu mengeluarkan unek-unek. Orang saya aja pernah hampir apa? Bunuh diri juga. Ya hampir udah putus asa Mbak Yun, yang maksudnya yang terakhir yang ini, jadi kayak gimana gitu, kayak hampa. Jangan mati dulu. Bukan, sampean jangan mati dulu. Belum pernah merasakan manuk. Belum menikah. Iya, belum pernah. Bukan menikah lagi, belum pernah merasakan manuk, ya jangan bunuh diri loh. Lebih ya, jangan salah gitu lagi. Loh, makanya aku bilang nasi tempe penyet aja masih enak. Aku masih mikir, aduh ngapain? Bukan, nasi penyet kan tiap hari sudah dimakan. Manuk kan sampean belum pernah makan. Ojo. Mbak Yun ini ada-ada aja deh. Itu penyemangat hidup Mbak, kan sampean belum pernah ada, sampean belum pernah punya. Kalau saya kan selalu ada di samping, kan saya sombong itu wajar. Udah nyata ya, udah real itu ya di samping ya. Iya, mumpung bisa sombong. Jadi bener. Jadi saya harus nunggu yang real ini aku. Aduh ya ampun, moga-moga tahun ini terkabul deh, aku bisa megang yang real. Amin. Semua itu patut diilhami dan diafirmasi pada diri sendiri. Apa yang kamu inginkan itu pasti terjadi. Jadi jangan pernah mengatakan jangan pernah mengatakan pada diri sendiri tentang yang jelek, dan jangan berpikir yang jelek, karena pikiran kita merubah kita dari perilaku kita. Pikiran akan keluar ke mulut, pikiran itu akan keluar dari mulut kelakuan doa. Jadi doa yang terbaik aja. Setuju, saya setuju sekali. Aduh, terima kasih banget loh Mbak Yun waktunya. Sama-sama. Pasti banyak yang ngantri nih. Iya, banyak sekali nih yang ngantri. Sudah kayak aduh, kapan gimana nih kalau Mbak Yuni balik, soalnya kan siapa tahu aku bisa mau cari-cari lagi di sana, cari
Nggak apa-apa, ntar kalau Eh, kalau Mas Sandro ada waktu kita ketemuan di Victoria Park, semuanya bisa ketemu. Jadi itu seadil-adilnya. oh, mau ada acara ya? Katanya Mas Sandro sih ada, saya sendiri kurang tahu karena setelah saya bertapa kemungkinan besar saya akan keluar dari dunia persilatan. Oh, Mbak Yuni habis bertapa semedi ini dapat wahyu banyak ini. Iya, saya ini lagi mempertajam pedang naga puspa, Mbak. Jadi jangan khawatir. Naga sosro. Naga sosro. Oke. Tak doakan Mbak Yuni sehat selalu, Matur nuwun. rezekinya banyak, pokoknya Amin. terutama sehat lah. Nggih, matur Sehat. lembah nuwun. Terima kasih. Biar bisa ketemu biar bisa ketemu aku kemarin mau ketemu Mbak Yuninya udah apa namanya istirahat. Oh, oke. Intinya terima kasih dan bantu doa agar saya tetap amanah dan sampai ketemu lagi. Ya siap. Matur nuwun. Terima kasih loh ya Mbak Yuni. Itu Sama-sama. tadi namanya sharing tapi merembet kemana-mana. Iya, sama niku gak ngerti percaya pokoknya. Ya Allah, kok nggak dipercaya? Lho iya wong ngomongnya siji malah dadi 5. Iya, tapi aku ada bukti-buktinya Mbak Yuni masih tak simpen. Iya, bercanda. Kayak gitu kan bisa relax loh. Bener gak? Ya udah makasih loh Mbak Iya, Yuni ya. Ini aku matur lagi nuwun. masih apa namanya nunggu apa namanya nenek apa ya? Berapa? Apa sih bahasa Nggak tahu. di bawah matahari gitu loh biar Berjemur. kulitnya tuh biar Berjemur. Ya Sayang berjemur. ayo. Aduh susah Mbak Yun, bahasa aku tuh kadang bingung habis ngomong bahasa Inggris dicampur bahasa Kantonis bikin Oh, otak tahu bong kurang. omahmu ya. Oh, tahu bong omahmu ya. Ngomong berjemur lah gak iso. Ya wes lah. Terlalu banyak bahasa. Iya, Ya baik. makasih ya Mbak Yuni Iya, ya. sama-sama. Makasih ya. Yuk, Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cuma sebuah cerita guyonan saja di mana ternyata siapapun pernah ingin merasakan bunuh diri. Saya tidak tahu kenapa aura pingin bunuh diri itu sangat kuat sekali pada kita semua yang jadi TKW di luar negeri. Jadi adakah satu tempat di mana bisa pemulihan mental, di mana bisa bercerita satu sama lain selain ya YouTube saya ini mungkin the first priority adalah buat curhatan ya. Sekarang bukan lagi menjadi informasi saja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana terima kasih sekali yang mempercayakan semua pengalamannya pada saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye bye.